Baik, selamat malam Bu Sita. Ya, Pak. Ya, hari ini kita akan belajar kembali di kelas Baik, NLP Practitioner. Setelah kita kemarin tadi ya, belajar tentang rapport building. Apa yang bisa disimpulkan dari rapport building menurut Bu Sita? Berarti di situ saya baru bisa untuk mencapai sasaran atau tujuan kita harus dulu menguasai itu apa pacing, matching dan mirroring, baru rapport, baru kita bisa mencapai ke tujuan kita. Artinya untuk mencapai sesuatu hal ya, baik outcome ataupun kedekatan dengan orang lain, kita bisa melakukan tadi pacing. Pacing itu bagaimana kita menyelaraskan. Intinya adalah menyelaraskan, menyamakan. Kalau udah selaras ini kan enak. Ya, tidak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, ya semuanya selaras. Nah, kalau udah selaras, pacing ini cara menyelaraskan dengan cara melakukan matching, bisa, atau mirroring. Nah, matching itu bisa dilakukan dengan matching fisik, terus matching suara, matching predikat, ya, terus mungkin matching perform juga bisa, terus matching nada, tempo. Berarti Ya. ini kita nggak bisa langsung main to the point ya kalau udah belajar building rapport ini ya. Kalau sudah akrab, ya bisa saja langsung. Makanya untuk tahu saya sudah akrab dengan seseorang itu butuh kalibrasi. Butuh kalibrasi yang kemarin kita pelajari tentang sensory dan kalibrasi. Pada saat Ibu ketemu dengan seseorang, dikalibrasi secara visual, kalibrasi secara auditori, terus secara rasa. Kalau 3 indera ini mengkalibrasi bahwa dia sudah klik, sudah akrab dengan kita, langsung leading. Karena kita orang Medan ini kan suka to the point, belum apa-apa udah langsung to the point gitu. Nggak apa-apa. Asal sudah rapuh, sudah akrab. Dan cara akrabnya beda-beda ya Bu. Tiap orang budayanya beda-beda. Kalau di sana Ibu harus ikut budaya di Aceh. Kalau di Jawa itu kan budaya basa-basi, bicara panjang sana sini dulu gitu ya. Nah, ini budaya. Iya, budaya. Ya, nah makanya budaya itu kan salah satu unsur yang sangat berpengaruh terhadap sebuah perubahan. Seperti itu. Baik, kita masuk ke materi meta model. Namanya aja meta model. Jadi meta itu di atasnya, jadi model di atasnya ya. Orang dengan meta model ini kita bisa mengetahui apa model yang orang sedang pikirkan. Dia sedang mikir apa sebetulnya. Dia sedang kita akan mencari apa di balik pikirannya, apa di balik sikapnya, apa di balik yang dia sampaikan. Gitu. Contoh gini, ini barangnya kok mahal ya, gitu ya Bu. Barang ini kok mahal ya Bu. Nah, dia ngomong mahal, sebetulnya ada yang dia pikirkan di balik kata mahal itu. Gitu Bu. Nah, kita belajar meta model. Jadi mengetahui apa yang ada di balik pikiran orang itu, kenapa dia mengatakan mahal. Oh, itu yang perlu digali ya. Iya. Tapi kita tidak perlu mengatakan gini, kenapa kamu mengatakan mahal? Nah, kalau kenapa berarti suka-suka dia menjawabnya. Karena ini. Nah, tapi dengan pertanyaan meta model nanti akan lebih pas untuk menjawab apa di balik perkataan seseorang atau apa di balik perilaku seseorang. Nah, itu meta model. Saya share slide-nya.
Model. Model meta ya, meta. Di atasnya model pemikiran. Jadi kita akan mengetahui di balik layar. Nah, ini Bu. Ini konsepnya. Jadi apa yang orang katakan, apa yang orang lakukan, apa yang orang munculkan di depan orang lain, ya itu adalah surface structure namanya. Surface structure. Ya, struktur yang ada di ini, di luar ya, di permukaan. Tapi di dalamnya, dalam otak orang itu, dalam pikiran orang itu ada deep structure atau interpretation ya, association. Jadi ada pemikiran yang di dalam sana, di bawah sadar, atau kemarin kita bicara tentang rep system, internal rep system. Masih ingat ya Bu? Iya. Nah, antara apa yang orang katakan dengan deep structure itu ada yang namanya filter. Filternya ada deletion, generalization, dan distortion. Menyaring lah ya. Menyaring. Jadi saya nggak perlu mengatakan, Bu, Tupperware itu mahal ya, karena saya mampunya belinya yang botol biasa. Nah, kata-kata saya mampunya beli yang botol biasa itu kan nggak perlu saya katakan. Ya. Saya cukup bilang, Bu, Tupperware mahal. Nah, maka ada kata-kata di belakang layar, ya, karena saya, menurut saya itu kemahalan, karena hanya botol kayak gitu kok mahal. Nah, jadi kenapa orang itu menganggapnya mahal? Karena dia membandingkan botol itu, Tupperware, dengan botol yang sudah dia ketahui sebelumnya, yang bukan Tupperware. Gitu. Nah, kenapa dia membandingkan? Karena dia berharap antara botol yang dia ketahui dengan harga X itu digeneralisasi sama dengan Tupperware. Pengennya seperti itu. Makanya ada filter generalization, dia menyamakan. Gitu. Terus seolah-olah antara botol yang ada dalam pikirannya dengan botol Tupperware ini sama. Makanya dia bilang mahal. Dia mengatakan mahal. Nah, maka nanti dalam metamodel ada pertanyaan, mahal dibandingkan apa? Gitu. Cuma nanti kita harus bertanyanya harus benar-benar halus, harus soft. Kalau nggak soft orangnya marah. Iya. Tersinggung biasanya. Makanya dengan metamodel ini kita jadikan metamodel sebagai cara untuk kita mengetahui deep structure tanpa membuat orang reject, ya, tanpa membuat orang menjauhi kita gara-gara kita bertanya dengan metamodel. Nah, ini strukturnya, ada pengalaman, ada deep structure, ada surface structure. Nah, filter pikiran itu ada 3. Filter itu yang menyaring dari deep structure keluar menjadi surface structure. Ada 3, yaitu deletion, distortion, dan generalization. Distortion itu setiap informasi akan dihapus, mana yang penting, mana yang tidak. Sehingga tidak semua informasi itu diucapkan. Nah, yang kedua adalah distortion. Distortion itu proses dalam pikiran ya yang mengubah informasi eksternal sehingga jadi beda total atau sebagian. Jadi distorsi itu mengubah makna yang berbeda. Kalau dalam istilah lain mengganti makna ya. Contoh gini, wih, elok banget nih Tupperware-nya, keren ya Tupperware-nya. Dia mengatakan, wih, Tupperware-nya keren. Dia mengatakan keren itu sebetulnya dia mendistorsikan, menilai botol itu, Tupperware itu dengan benda lain. Atau dia menggabungkan antara warna Tupperware itu dengan botolnya, dengan tutupnya, dengan orang yang menggunakannya, dia anggap semuanya jadi satu, jadi distorsi. Distortion ya.
Dan yang satunya adalah generalization, menyamakan, mengeneralisasikan. Tadi yang saya sampaikan, antara botol yang ada dalam pikiran orang dan dengan Tupperware yang dia lihat seolah harusnya sama. Bahannya sama aja, sama-sama plastik. Kan gitu. Seolah-olah sama. Karena ada generalization. Nah, ini yang saya dengar itu Pak, kalau orang metamodel ini mungkin ya yang orang-orang NLP yang suka cerita metamodel. betul. Pernah dengar ya, Bu? Modeling, Pak, ya? Oh, beda lagi. Modeling beda lagi. Oh. Modeling itu nanti ada di Circle of Excellence. Nanti modeling itu modeling yang sederhana, itu akan kita pelajari di Circle of Excellence. Tapi nanti di level master itu akan ada modeling yang lebih dalam. Ada 3 level modeling. Yang pertama modeling strategi, terus modeling value and belief, yang ketiga modeling perform. Nah, ini akan dipelajari nanti di kelas master, itu ada 3 kali modeling. Nah, kalau metamodel ini sebetulnya salah satu senjata NLP yang bisa mengarah senapan tepat pada sasarannya. Jadi kalau Ibu bisa bertanya dengan tepat, dia akan langsung kebuka pikirannya. Gitu. Ini salah satu senjata yang linguistik ya, linguistik dalam NLP yang bisa benar-benar mengubah mindsetnya orang. Nanti kita pelajari di dalamnya Ibu. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang diperdalam. Nah, di kelas practitioner ini, Ibu selain kemarin belajar tentang mindset, presuposisi, tentang sensory acuity, ya, tentang kalibrasi, tentang assessing choose, tentang building rapport. Ini adalah salah satu metodologinya, Bu. Metode bagaimana nanti Ibu bisa menggunakan kalimat setiap pola-pola kalimat yang bisa tajam, gitu. Contohnya ada orang gini, wah, Ibu sekarang makin keren ya. Nah, kata makin keren ini sebetulnya ada deletion, ada distortion, ada generalization, memuat 3 hal. Deletionnya di mana? Deletionnya itu kalau kita bongkar, yang keren apanya? Gitu. Terus distorsi itu keren itu seperti apa persisnya? Ya. Kalau generalization, keren dibandingkan dengan siapa? Nah, keren seperti apa? Sama dengan siapa? Gitu. Nah, itu pola-pola komunikasi yang nanti bisa di-clearkan. Sehingga dengan metamodel ini, Ibu bisa mengklarifikasi sesuatu dengan tepat. Contoh tadi, orang mengatakan, wah mahal Bu. Nah, ini kan perlu diklarifikasi nih. Mahal dengan apa? Nah, kenapa dia mengatakan mahal? Pasti ada pembandingnya. Jangan-jangan pembandingnya nggak seimbang. Oh, berarti itu generalisasi ya. Kalau saya bilang mahal dengan apa gitu ya? Ya, karena dia menyamakan dengan benda lain yang bukan saingannya, bukan tandingannya gitu. Sama aja orang bilang gini, wah belajar NLP 11 juta mahal ya. Iya, dibandingkan motor. Ya. Mungkin kalau motor second ya lebih mahalan NLP dibandingkan motor second gitu. Atau dibandingkan HP. Nah, tapi sekarang ketika orang bisa belajar NLP, dia nanti bisa beli HP banyak. Gimana? Ya. Itu Bu. Kenapa? Karena kamu beli ilmu gitu. Karena kamu beli ilmunya, bagaimana cara kamu berkomunikasi, kamu bisa menterapi orang, kamu menghasilkan, pada akhirnya kamu bisa mendapatkan HP lebih dari yang awal yang kamu rencanakan. Gitu. Saya punya beberapa klien yang suksesnya melejit karena belajar NLP sampai master, dan dia mengatakan, Pak, investasi yang saya berikan ke Bapak itu nggak sebanding dengan keberhasilan saya. Maka saya tetap berhutang budi pada Pak Beta. Dia bilang kayak gitu. Saya ya enggak, ya sudah lunas, sudah sampai level master, sudah lunas dan sudah memberikan sesuai dengan
investasi yang saya tetapkan. Jadi dia enggak Pak, tetap enggak, tidak sebanding Pak, karena saya bisa mendapatkan lebih dari yang saya investasikan. Pak Beta mau minta apa gitu, bilang gitu. Saya tak bantu. Nah itu salah satu respon dari alumni. Saya cukup ini, maksudnya, wah iya ya ternyata ketika ilmu ini dipakai untuk beberapa orang yang memang kuncinya sudah dapat, itu lancar banget itu, seperti itu. Nah ini baru sampai di filter. Nah ini Bu, ini manfaatnya. Deletion itu untuk apa? Nah, sebetulnya manusia punya deletion, itu manfaatnya untuk menghapus hal-hal yang tidak penting gitu. Jadi orang ketika bicara tidak perlu menjabarkan semuanya, tapi cukup dikatakan hal-hal yang penting saja. Gitu. Nah, tapi terkadang hal-hal yang lain penting pun juga ikut terhapus. Misalnya contoh gini, kalau dalam bahasa-bahasa marketing, misalnya orang jualan, orang saling ini ya, saling saingan lah, katakan saingan. Wah, kalau produk ini sudah banyak orang-orang menggunakannya dan mereka semuanya puas dengan produk ini. Nah, ini ada deletion-nya di situ. Deletion-nya itu orang-orang siapa? Kalau saya mau tanya, orang dia bilang kayak gitu, saya akan tanya, boleh tahu orang-orang itu siapa saja yang sudah menggunakannya? Wah, banyak. Hampir semua dokter itu menggunakan produk Tupperware. Wah, hebat dong. Boleh tahu dokter siapa yang menggunakan? Tadi Anda mengatakan semua dokter, berarti semua di Aceh ini menggunakan dokternya. Ya enggak sih. Ada berapa dokter? Ya ada sekitar 10. Wah, cuma 10 kok semua, gimana? Nah, di sini akan ada klarifikasi. Jadi tidak semua menggunakan, hanya 10. Gitu. Nah, ada orang, ini rumah sakit ini dokternya sudah pakai Tupperware semua loh. Yakin? Kamu tahu berapa dokter di rumah sakit ini? Enggak tahu sih. Loh kok tahu semua pakai? Dari mana gitu. Nah, itu salah satu cara untuk mengklarifikasi dari hal-hal yang terdelete, terhapus. Nah, nanti lawannya metamodel adalah Milton model, Bu. Nah, Milton model ini yang nanti akan kayak di lesson itu berarti misalnya ada yang itu tadi berapa dokter, berarti saingan yang bertanya itu ya Pak ya? Iya. Oh iya, supaya dia ini ya. Supaya clear. Supaya clear. Iya, supaya clear. Nanti ada contoh pertanyaannya di bawah, Bu. Tenang saja. Mungkin kan ini baru pendahuluan ya, untuk Ibu untuk memberi gambaran ke Ibu tentang deletion itu seperti itu contohnya. Nah, distortion, mengubah fakok ya dan memaknakan sesuatu menjadi lebih baik. Ya contohnya kayak tadi. Wah, keren ya Ibu kalau pakai Tupperware. Ibu kayaknya pas banget. Ibu cocok banget kalau pakai Tupperware. Itu distorsi. Distorsi. Menurut siapa cocok? Gitu ya, Bu. Kata siapa cocok gitu ya. Nah, itu pertanyaan metamodelnya. Kata siapa cocok gitu ya. Seperti itu. Ini distorsi. Nah, ada generalization. Nah, wah, Ibu sekarang Ibu sekarang sudah sama dengan kita dong. Kita kan tim Tupperware. Nah, ini sama. Seolah kalau orang-orang Tupperware itu orang-orang menengah ke atas. Kenapa? Karena ini sudah menjadi ciri khas orang-orang menengah ke atas, biasanya pakai Tupperware. Wah, sekarang levelnya sudah naik nih. Itu generalization. Seolah-olah orang-orang yang pakai Tupperware sudah levelnya level menengah ke atas. Itu contoh kalimat generalization. Oke, kita masuk lebih dalam lagi. Oke, ini manfaatnya. Jadi manfaatnya metamodel adalah untuk membantu seseorang agar inkonsisten pada model dunia. Ya.
Inkonsisten itu tidak bertahan pada mindsetnya. Ada orang-orang yang mindsetnya itu, contoh gini, wah pokoknya mahal lah, Tupperware, pokoknya Tupperware itu mahal. Itu mindsetnya. Nah itu kan dia akan bertahan kuat di situ. Contoh lagi gini, wah Tupperware kan produknya Amerika itu ya. Saya nggak mau pakai produk Amerika, saya mau pakai produk dalam negeri. Gitu. Nah ini kan konsisten dia, konsisten. Bagaimana cara menghancurkannya? Dengan metamodel. Gitu. Terus kita contohnya dengan bilang ini, apa kamu tahu, kamu yakin bahwa ini yang buat dari Amerika? Ya enggak sih. Tapi katanya dari Amerika, kata siapa? Ya kata di TV itu kan dari Amerika. Kamu tahu nggak ini pabriknya di mana? Ini pabriknya di Tangerang ini. Yang kerja siapa? Orang Indonesia gitu. Dan hasilnya buat siapa? Buat orang Indonesia, buat kita semuanya. Apa ya? Nah ini contohnya nih pabriknya nih. Ya memang dulu awalnya yang menciptakan orang sana, orang barat. Karena teknologi yang udah canggih. Tapi sekarang kan sudah berkembang dan sudah dimiliki aset-aset oleh orang-orang Indonesia juga. Seperti motor kamu yang buat siapa? Idenya dari mana? Gitu. Itu cara membuka model dunia yang supaya yang tadinya bertahan kekeh ya kuat pada satu hal, dia bisa terbuka pikirannya dan dia bisa menerima hal yang baru. Terus yang kedua mengklarifikasi ketidakjelasan atau kekaburan. Nah ini mengklarifikasi. Misalnya nanti buat proses modeling, buat proses meniru, memodel. Terus untuk terapi juga bisa, untuk interview atau interogasi itu bisa metamodel. Untuk mencari goal setting, untuk customer service. Terus yang ketiga membangun budaya berbasis data. Misalnya ada orang mengatakan ini sebagian orang sudah tidak setuju dengan pendapat Anda. Sebagian orang itu siapa, berapa jumlahnya, dan sebagian dari apa, dari komunitas apa. Boleh saya lihat datanya, siapa saja yang tidak setuju. Nah itu salah satu cara memetamodel ya. Mengklarifikasi data yang tidak jelas. Jadi sebetulnya informasi yang kita tangkap dari orang lain itu semuanya melanggar metamodel karena nggak jelas, tidak detail. Tapi kalau diperjelas pun ada yang penting, ada yang tidak penting. Seperti itu. Yang keempat, kepentingan masing-masing jadinya. Betul. Sehingga ketika ada orang cerita apa, kita pengen mengklarifikasi, kita bisa gunakan metamodel. Berdebat untuk menemukan kelemahan pendapat lawan, ini juga bisa dengan metamodel. Nah, nanti kita belajar penggunaan metamodel di beberapa slide berikutnya. Gimana Bu? Metamodel ini kayaknya cocok untuk pengacara juga. Salah satunya pengacara. Pengacara kalau punya metamodel akan tajam dia pertanyaannya, karena dia tahu struktur pikirannya. Benar. Dan pengacara pakainya metamodel, Bu. Iya, menjelimet. Tapi kan ini kan menjelimet gitu ya, Pak ya? Iya, menelusuri dia, mengklarifikasi terus. Seperti wartawan juga ya. Iya, wartawan juga, benar ya. Wartawan, ya seorang kadang seorang sales itu nanti menggunakannya Milton model, kebalikannya. Betul. Dan nanti cara kita menolak dengan metamodel. Saya pernah beberapa kali ada kedatangan sales ini kompor gas datang ke rumah. Dia bilang, Pak, selamat siang Pak. Wah luar biasa Pak, kabarnya gimana? Bapak sehat? Nah, ini passing ya. Iya. Alhamdulillah sehat. Nah Bapak, kami ini Pak dari perusahaan ini, kami mau memperkenalkan tentang produk kami. Ini gratis Pak, tidak ada biaya apapun. Ini passing. Ya. Terus setelah itu, baik Bapak, boleh saya minta waktunya sebentar? Bapak boleh lihat sambil santai saja Pak. Saya hanya butuh menunjukkan keunggulan kompor gas yang kami bawa.
dan jauh berbeda dengan kompor-gas lain yang ada di manapun. Karena ini hanya produk dari perusahaan kami yang punya, Bapak. Dan sebagian orang di Banyumas sudah mengambil produk kami dan mereka selama bertahun-tahun menjadi customer kami, dan kompor ini termasuk kompor yang awet. Jarang sekali dari customer yang komplain tentang kompor ini. Bahkan banyak dari mereka itu membeli ulang untuk rumahnya yang lain, untuk di rumah beberapa kompor juga kami siapkan, Bapak. Baik Bapak, saya siapkan untuk demonstrasinya, saya mulai. Nah, kalimat yang digunakan itu kalimat Milton model, lawannya meta model. Nah, terus dia nawarin demo selesai, Bapak sudah cukup, kiranya Bapak mau ngisi form ini, silakan diisi dulu Pak buat testimoni kami, dan nanti jika Bapak langsung mengisi di penawaran harga di bawah ini, Bapak boleh pilih kok harga yang 1, 2, 3 ini, mau pilih yang mana, nanti mendapatkan paket yang di sebelahnya Pak. Silakan Bapak boleh isi sambil memilih paket itu. Nah ini orang sudah leading, suruh beli sebetulnya. Tapi dia tidak ngomong beli Pak, beli ya Pak, tidak. Kalau dia ngomong beli, saya lebih resisten, menolak saya. Tapi kalau Bapak silakan isi form ini, silakan isi untuk testimonial kami, dan di kolom bawah ini ada paketnya. Bapak silakan pilih paket 1, 2, 3 dengan harga yang bervariasi. Ini semuanya harga yang sangat terjangkau loh Pak, dan ini murah sekali. Nah, terus saya jawab, wah saya tertarik banget Mbak dengan produk ini, dan luar biasa saya senang, produknya bagus dan kualitasnya bagus. Alangkah lebih baiknya lagi jika harganya ini, kualitasnya ini loh. Wah belum bisa Bapak, yang bisa Bapak ambil produk ini, nanti harganya kami kecilkan, tapi bisa dikalikan dengan sekian kali Pak. Wah ini bahasanya bahasa marketing banget itu, gitu. Wah kalau seperti itu sama aja saya belinya dengan harga yang mahal dong Mbak. Kalau boleh harga sekian, saya dapat kualitas yang paling atas. Itu kalau Mbak boleh loh, saya ambil sekarang 1. Itu juga saya lawan lagi dengan meta model. Jadi itu kalau saya pelajari strukturnya kayak gitu. Makanya kalau saya ada sales itu saya sambil saya buat latihan juga sama sales. Karena sales itu bahasanya biasanya sudah alamiah. Karena dia sudah belajar lama, pengalamannya lama, ngomongnya sudah lancar. Kalau orang-orang yang nggak biasa tahu kalimatnya, dia akan terjebak di situ, dan dia ngisi form, terus ngisi itu langsung DP, diangsur. Gitu, seperti itu. Nah, itu bahasa-bahasa meta model. Sehingga kalau diklarifikasi, Mbak boleh tahu, katanya tadi mengatakan di Banyumas sudah banyak nih orang menggunakan produk ini. Ada berapa orang sih yang sudah menggunakan? Gitu. Ya, ada sih Pak, lumayan banyak. 100 ada. 100 ya. 100 itu dibandingkan dengan orang Banyumas yang sekian juta, ya jauh. Jadi sedikit dong. Harusnya 1 juta paling enggak, nah itu tergolong banyak. Iya sih, gitu ya. Dia iya sih, belum Pak, baru 100. Dia kan kalah, dia langsung down gitu. Seperti itu. Terus ini murah loh Pak dibandingkan produk yang lain. Iya sih, mungkin menurut kalau saya cermati memang sepertinya murah harganya. Tapi jika dibandingkan produk yang kualitasnya lebih bagus dari ini masih kemahalan. Produk yang mana Pak? Ini produk kompor ini kualitasnya bagus tuh. Saya lihat reviewnya juga bagus. Dibandingkan dengan yang bawah ini masih, dibanding kualitasnya ya saya lihat sih Mbak punya kelebihan ini, tapi dia juga punya kelebihan itu. Sehingga kalau saya pikir ya kenapa saya harus ambil yang mahal, yang murah juga ada. Nah dia langsung turun lagi down gitu Bu. Karena kita tunjukkan fakta dengan meta model. Nah, jadi orang kalau nawarin saya jarang bisa tembus, gitu ya. Dulu pernah ada orang multi level nawarin saya, malah dia ikut pelatihan ikut pelatihan NLP. Karena dia nawarin produk, terus saya langsung lakukan meta model, terus saya langsung baca kalimat-kalimat dia ngomong apa, saya jelaskan, Anda ngomong cara ini, tekniknya ini, tujuannya untuk ini. Dia malah kaget, loh kok Pak Beta bisa menjelaskan kalimat-kalimat saya. Iya, itu ada ilmunya. Namanya ilmu NLP. Wah, saya pengen belajar Pak, akhirnya belajar dia.
Jadi kebalik, harusnya dia nawarin saya malah yang nyuruh dia belajar ya. Gitu, Bu. Jadi misalnya itu Pak, kayak tadi tuh, misalnya saya lah itu orang yang menjual itu. Nah, Bapak itu, terus apa yang kita ini kan meyakinkan supaya ini dia bisa beli barang kita. Nah, nanti pakainya Milton model. Jadi kalau ada pembeli memeta model, kita gunakan Milton, kebalikannya. Contoh gini, contoh tadi, Bapak ini kan sebagai apa? Hanya 100 orang kan sedikit. Betul Pak, hanya 100 orang di Banyumas. Memang tergolong tidak terlalu banyak. Tapi untuk jumlah perkembangan saat ini di usia produk kami yang baru launching tahun ini tergolong cepat sekali. Dan di daerah lain juga sudah sangat banyak Pak. Karena di Banyumas saya baru masuk dalam bulan ini, sehingga saya mendapatkan 100 orang ini sudah target yang kami capai ini sudah maksimal. Dan kami masih punya sekian bulan untuk masuk di pasar-pasar di Banyumas. Kami sih melihatnya dari respon yang 100 orang ini, mereka puas dengan produk kami. Dan hampir tidak ada komplain, mereka menggunakannya selama ini dengan lancar. Dan kami memberikan servis kok Pak. Ketika ada apa-apa, kami siap datang untuk menservis. Dan jika tidak bisa diservis, kami garansi. Nah, ini salah satu Milton model yang digunakan. Jadi kalau meta model itu mencacah ya, biar rinci. Kalau Milton model itu naik ke atas, biar nutupin. Nanti kita buka di Chungking ya. Chungking itu ada Chung up, Chung down, Chung side. Itu awal dari Milton model. Kalau meta model kita belajar dari sini. Sabar aja Bu, karena kita masih panjang belajarnya. Jadi ilmu meta model. Kalau ada ngomongan gitu kan harus kita bisa tangkis gimana nih gitu kita ini gitu ya. Iya. Ini meta model. Jadi nanti Ibu dapat Milton model di master Bu. Tapi karena meta model ini adalah salah satu jurus juga untuk Ibu bisa mengcounter orang-orang yang menjadi saingan kompetitor. Ya. Ketika ada kompetitor ngomong berlebihan, Ibu bisa di-clearkan. Atau ada seorang klien, seorang customer yang mengatakan, wah ini kan biasa, produknya kan sama dengan yang lain. Nah ini kan bahasanya bahasa generalisasi, bisa di-clearkan dengan meta model. Jadi memang di NLP itu salah satu hal yang orang-orang pada malas belajar itu meta model salah satunya. Karena di meta model ini sulit ya. Tapi kalau saya senang belajar yang sulit. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa. Seperti itu. Makanya awalnya juga tadi saya agak bingung juga ya. Baru sudah masuk dalam, kan saya bilang tadi ini cocok ke pengacara ini. Iya, salah satunya yang resmi itu pengacara, yang resmi. Iya. Tapi sebetulnya tidak hanya pengacara aja. Investigator juga ya, detektif ya itu ya yang di TV yang di kepolisian apa itu yang mencari data itu juga pakai meta model. Nah, ini program kerja, ini sistem meta model, Bu. Jadi, meta model itu dia satu pertanyaan yang ada di filter. Jadi, filter orang itu kalau filter pikiran atau logika ya, logika di baliknya logika ada filter. Filter itu penyaring pikiran. Itu ada delay, distort sama generalization. Jadi sebelum informasi masuk ke dalam deep structure atau internal lamp system itu akan difilter oleh deletion, distortion dan generalization. Begitu juga kebalikannya, ketika ada informasi dari luar, dari dalam pikiran mau keluar menjadi perkataan atau perilaku, itu pun akan disaring oleh deletion, distortion dan generalization. Sehingga filter inilah yang
memberikan batasan-batasan dalam diri kita. Baik batasan informasi yang dari dalam mau keluar ataupun informasi yang dari luar mau masuk ke dalam juga disaring. Tidak semuanya bisa masuk. Nah, kalau kita bisa tahu filter ini, kunci filternya, maka kita bisa memberikan informasi kepada orang lain yang sedang terfilter. Kan gitu ya. Karena kita bisa membongkar filternya. Gitu. Atau kebalikannya, pada saat kita mau mengeluarkan informasi dari dalam keluar, kita bisa mengendalikan filter. Seperti itu. Sampai di sini, Bu Sita ada yang mau ditanyakan? Masih belum bisa dicerna pun, Pak. nanti khusus materi ini kita bisa bahas 2 kali. Iya. Nanti ini yang pertama untuk pengenalan, nanti pertemuan kedua kita akan bahas untuk pendalamannya. Terutama nanti yang kedua untuk melatih bertanyanya, itu yang penting. Melatih pertanyaannya. Nah, contoh Ibu di gambar ini apa yang Ibu lihat? Nah, segitiga. Segitiga. Nah, ini namanya distorsi. Coba Ibu cermati, apa ada gambar segitiga? Ada. Itu gambar segitiga Ada. atau gambar segitiga atau 3 lingkaran kecil yang terpotong-potong? Di luarnya lingkaran kecil potong-potong, tapi di dalamnya ada segitiga. Coba ada garisnya enggak segitiga? Coba Ibu cermati. Ada segitiganya. Itu segitiganya ada garisnya atau memang karena efek dari 3 lingkaran yang terpotong itu? Efek dari lingkaran. Sebetulnya nggak ada segitiganya kan? Efek dari lingkaran sehingga terbentuklah segitiga. Nah, itu yang namanya distorsi. Jadi, distorsi itu terjadi penyimpangan informasi. Sebetulnya itu kita kan harusnya hanya melihat 3 segitiga yang dengan potongan segitiga, sudut ya. Iya. Kan gitu, yang disusun. Sehingga seolah membentuk garis segitiga. Nah, itu yang namanya distorsi. Oke, terus yang ini Bu, boleh ini apa ini Bu? Yang mana? Ini yang saya tunjuk pakai kursor. Nggak kelihatan kursornya, Pak. Nggak kelihatan ya. Kan ada ini ya yang diblok dengan warna oranye, kuning. Yang hitam tulisannya putih. Bukan, yang tulisannya hitam. Tulisannya itu Tulisannya backgroundnya kuning. Ya. Apa itu? Angka. Nah, itu juga namanya generalization. Karena Ibu menyebutnya angka. Angka berarti kan kalau harusnya Ibu menyebutnya ini 5, 9, 7, 5, 4, 3, 7, 6, 5, 8 gitu. Bukan angka. Kalau angka berarti Ibu mengeneralisasikan antara satu angka dengan angka yang lain. Gitu. Oke, terus bawahnya yang tulisan ungu dibaca Bu. Queensland in the summer. Oke. Queensland in the summer. The summer. Oke, udah. Ibu berarti bisa membedakan deletionnya nggak tertutup ya. Kadang ada orang yang membacanya Queensland in the summer. In-nya, the-nya hilang satu. Nah, ada yang kayak gitu. Terus yang tulisan putih warna hitam. Iya. Itu apa? Nomor. Nomor apa?
0819 0351 1807. Oke. Bukan nomor HP ya? Bukan. Bukan ya. Terus bawahnya? Bawahnya nomor HP. Oh iya. Yang atasnya bukan? Bukan. Bukan ya. Yang bawah, yang paling bawah? Nomor telepon rumah. Oke. Nah, itu namanya generalisasi. Generalisasi itu kalau susunan huruf, susunan angkanya seperti itu nomor telepon. Iya. Padahal yang betul tadi 08222 537 2323 itu angka. Angka 0, angka 8, angka 2, angka 2 gitu. Seperti itu. Oke, itu contohnya. Nah, kita masuk ke Oke, Bu, sampai di sini Bu Sita bisa dicerna dulu tentang metamodel. Karena kita akan mulai dicerna tapi belum paham banget. Oke, karena kita nanti akan masuk ke per itemnya. Deletion, comparative deletion, lack of referential index, unspecific verbs. Ini nanti ini kalimat-kalimat deletion yang nanti akan kita gunakan. Ya. Gini, Bu Sita, saya beri waktu untuk mencerna yang materi di atas, tapi saya putar agak cepat supaya kenal dulu dengan materi yang di bawah. Iya. Gitu ya. Nah, Bu Sita tadi kan saya bicara tentang filter ya. Filter kan ada deletion, terus apa lagi? Deletion, generalization itu terakhir. Distortion. Oke. Deletion, terus? Deletion, distortion, dan generalization. Ini ya. Nah, deletion itu contohnya ini. Ini kelihatan nggak, Bu? Slide share-nya? Kelihatan, Pak. Oke, nah ini deletion itu isinya ada simple deletion, ya Bu. Ya. Ada comparative deletion, ada lack of referential index, ada unspecific verbs. Itu deletion. Oke. Terus yang kedua adalah distortion. Jadi kan tadi filter ada 3 ya. Deletion, distortion, dan generalization. Nah, kalau deletion itu ada 3. Simple, comparative, lack of referential index, dan unspecific verbs. Ya. Terus kalau distortion itu ada 5. Nominalization, causal effect, mind reading, complex equivalent, dan loss performative. Nah, yang terakhir generalization. Itu ada 3. Universal quantifier, model operator, dan presuposisi. Jadi 3 hal inilah inti dari metamodel. Deletion, distortion, dan generalization. Oke. Nah, deletion berarti apa, Bu? Kemarin tadi? Simple deletion. Comparative deletion. Referential index. Dan unspecific verb. Oke. Artinya dalam deletion ini ada kalimat-kalimat yang sebagian terdelete. Gitu, Bu. Terdelete, hilang. Itu ya. Nah, terus kalau distortion ada 5. Nah, ada kalimat-kalimat yang terdistorsi, jadi geser maknanya, berubah maknanya. Itu ada 5 bentuknya. Nominalisasi,
causal effect, main reading, complex equivalent, dan loss performatif. Nah, terus yang ketiga, ada kalimat-kalimat generalization, yaitu kalimat-kalimat yang mengeneralisir, ya, universal quantifier, seolah-olah semuanya universal, sama gitu. Ada model operator, harusnya, possibility, kayaknya nggak mungkin gitu. Nah ini generalization. Terus yang ketiga ada asumsi atau presupposition, assumption, ada assumption atau presupposisi. Nah, berarti generalisasi ini bisa seperti ini Pak, istilah apa? Yang orang bilang semua laki-laki sama, gitu boleh gitu ya? Ya, Artinya. ya. Kalau semua laki-laki itu sama, itu masuk di universal quantifier. Iya. Yang menyamakan, generalkan semua gitu ya? mengeneralisasikan, gitu. Nah, itu ada 3 hal itu, Bu. Nah, Ibu kalau diperdalam dulu sampai ini, sampai ke item-item ini. Misalnya deletion itu isinya simple, komparatif, lack of referential index, dan unspecific verb. Ini Ibu cermati dulu. Nanti isi per itemnya nanti akan saya jelaskan kemudian. Soalnya biar tidak nutup, nanti malah yang lain malah hilang ya. Gitu. Ini memang materi berat ini. Iya, kayaknya dari kemarin materi kita ini yang masih ngembang gitu ya, benar. Metamodel itu materi yang banyak orang menghindari ini, makanya ini materi berat. Saya suka malah, Bu. Gimana, Bu? Malah saya suka gitu. Ya, nggak apa-apa. Nanti ya Ibu nanti belajar yang tadi metamodel sampai ke ini, sampai ke isi dari deletion itu ada 4. Terus isi dari distortion itu ada 5. Iya. Isi dari generalization itu ada 3. Nah, nanti kita lanjutkan lagi. Kita akan belajar pertanyaannya. Deletion itu contoh pertanyaan seperti apa? Nah, ini di sini ada terlalu banyak ya, dibandingkan dengan apa? Kata secara spesifik dengan siapa? Distortion contohnya seperti apa? Generalization ini universalitas, semua laki-laki, setiap orang, saya tidak pernah. Nah, itu generalization. Nah, contoh-contoh pertanyaannya di sini. Nah, ini. Ada deletion, ini yang pertama deletion. Simple deletion, comparative deletion, lack of referential index, dan unspecific verbs. Contoh pertanyaannya, contoh pernyataannya. Rumah terbakar, siapa yang membakar? Itu pertanyaannya. Jadi, metamodel itu belajar mencari apa informasi yang tersembunyi, apa informasi yang tertutup gitu. Contohnya, itu ada rumah terbakar, rumahnya siapa yang membakar, gitu. Di mana? Ya, di mana, terus bagaimana keadaannya, kapan, nah itu seperti itu. Nah, kalau comparative deletion, wah ini menarik dibandingkan apa, wah ini keren dibandingkan apa, gitu. Kalau lack of referential index itu kata orang-orang, mereka banyak orang, nah ini siapa tepatnya, gitu. Kalau unspecific verbs itu menggunakan kata-kata yang sifatnya tidak spesifik. Misalnya, wah dia mengerjai saya. Bagaimana tepatnya mengerjai itu? Wah, dia sepertinya mengelabui saya sepertinya. Wah, seperti apa tepatnya mengelabui itu? Ini deletion, Bu. Ibu sekarang mengenal poin-poin besarnya dulu saja. Besok kita akan pelajari mendalamnya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Biar ada
tahapan tadi apa? Yang tadi sudah meresap, ditambah lagi untuk penguatannya. Nah, yang kedua distortion, ada 5. Nominalization, contoh pertanyaannya pembelajaran, pelajaran. Terus ada causal effect, menjadi sebab, kenapa apa, sehingga, gitu ya. Mind reading, kamu pasti marah. Saya pasti tahu bahwa kamu sedang sedih. Gitu. Itu mind reading. Kompleks ekuivalen, mengikuti konseling. Nah, ini kompleks ekuivalen itu sama ya. Kalau kamu beli Tupperware, artinya kamu orang kaya. Gitu. Kalau kamu pakai Tupperware, berarti kamu keren. Itu kompleks ekuivalen. Kalau loss performatif, itu kamu lebih baiknya menggunakan Tupperware, karena kamu kan keren. Nah, itu lebih baik itu adalah loss performative. Itu kata-kata distortion. Nah, terus ini yang ketiga generalization. Universal quantifier. Semua orang, setiap orang, mereka tidak pernah, orang-orang seperti mereka tidak akan bisa. Nah, ini universal quantifier. Model operator. Ini harusnya sebagai seorang tim kayak gini. Harusnya seperti apa? Bagaimana kalau tidak seharusnya? Model operator of possibility. Ini dapat, tidak dapat. Ini kayaknya nggak mampu deh. Dia nggak bisa lah. Saya yakin dia tidak mampu melakukannya. Nah, ini model operator of possibility. Nah, kalau presuposisi adalah asumsi yang tersembunyi. Itu dengan pertanyaan yang diasumsikan, diasumsikan dengan hal-hal yang lain, misalnya dengan metaforik, ya, itu presuposisi. Nanti di bawahnya ada lagi Bu, contoh-contohnya. Question meta model. Nah, contoh-contohnya. Oke. Bu Sita, saya anjurkan sih untuk malam ini, Ibu, ini kan tadi sudah saya kenalkan tentang relation, distortion, dan generalization. Nah, nanti Ibu kembali lagi ke meta model, karena kalau yang rapport building sudah ya. Terus kita masuk ke meta model saja, fokus ke sini, karena ini materi yang sangat penting, namun tidak semua orang bisa mendalaminya. Kenapa? Karena tadi hal yang banyak orang mengatakan ini susah gitu ya. Tapi kalau saya malah ini senang karena ini hal yang nggak semua orang bisa. Menantang. Menantang, betul. Gitu Bu Sita untuk meta model sesi 1 saat ini. Besok kita ulang meta model dan langsung latihan pada per kalimat-kalimat seperti apa, kita langsung latihan bertanyanya seperti apa, softenernya seperti apa. Karena ini kalau Ibu malam ini pelajari, kenal dengan isinya delation itu ada 4 apa saja, isinya distortion ada 5 apa saja, isinya generalization ada 3 apa saja. Ya, itu nanti kalau itu Ibu pelajari, nanti Ibu besok kita masuk ke kalimat-kalimatnya. Sehingga sudah nggak mikir kata-kata delation, simple delation itu udah nggak mikir lagi. Sudah hafal gitu. Baik, Bu Sita, itu nanti saya kirimkan videonya. Ada yang mau ditanyakan Bu Sita? Belum Pak, karena masih mengambang dari si meta model. Iya, itu saya pahamin aja lama loh. Kalau Bu Sita 2 sesi paham berarti kan luar biasa ya. Udah langsung nanti jadi guru di Aceh Pak ya. Iya. Nanti kita akan besok kita akan praktekkan meta model secara praktis, gimana cara gunainya, kalimatnya gimana, bertanyanya bagaimana. Biar karena kalau bertanya dengan meta model, kalau nggak pas tersinggung orangnya. Iya benar.
terlalu mengkritik ini katanya nanti sama kita. Iya, Pak. iya, betul. Karena dia mengkritik kayaknya. Nanti Modelnya mengkritik. nanti jadi monster model malahan. Ditakuti banyak orang. Udah kemarin jadi ahli nujum. Ini Jadi monster. Baik, Bu Sita, untuk malam ini kita lanjutkan. Ibu juga bisa belajar diperdalam lagi. Nanti saya kirim videonya. Terus besok insya Allah ketemu lagi. Kita perdalam di mental model dulu. Demikian, Bu Sita. Selamat malam, selamat belajar. Terima kasih. Ya. Sama-sama, Bu.